Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas lengkap Poco M5, produk terbaru dari Poco. Dan sekarang ada lagi nih, Poco M5s kakak tingkatnya, juga produk terbaru dari Poco, yang dijual dengan harga 2,5 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Dan di video kali ini kita akan membahas lengkap Poco M5s ini, serta cari tahu kira-kira poin menarik apa saja yang ditawarkan. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari tampilan depan boxnya, di sini sama seperti Poco M5, terlihat polosan saja. Hanya ada teks bertuliskan Poco M5s dan label Poco kami buatan Indonesia. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada beberapa selling point yang ditawarkan. 64 megapiksel AI quad kamera, panel AMOLED dot display, chipset MediaTek Helio G95 dan baterai 5000 mAh. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, di sini terdapat unit utama dari Poco M5s. Ada juga softcase beading original Poco, buku panduan singkat kartu garansi, stiker dari Poco plus SIM tray ejector. Selain itu, di sini hanya ada kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C. Dan untuk adapter atau kepala chargernya belum include, alias kita harus beli terpisah. Jujur sangat disayangkan di sini, padahal untuk bentuk boxnya masih besar, seperti masih dapat adapter charger. Tapi apa mau dikata, beginilah adanya. Dan inilah dia unit utama dari Poco M5s. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna biru yang memiliki finishing glossy sehingga gampang ninggalin bekas sidik jari. Di sini untuk desain bagian belakang, saya yakin banyak di antara kalian yang suka karena looknya terlihat mewah dan premium. Apalagi untuk dimensi bodinya juga tergolong standar, tidak terlalu besar, jadi terasa kompak saat digenggam. Lalu untuk bagian bawah, di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lalu di bagian sebelah kiri, di sini hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Sedangkan untuk bagian atas masih ada lubang grill speaker yang kedua, mikrofon dan sensor remote atau ear blaster. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini tidak kalah cakep karena HP ini sudah menggunakan konsep layar punch-hole display, atau disebut oleh Poco dot-in display. Jadi nggak cuma bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya sebesar 6,43 inch, resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate sayangnya hanya mentok di 60 Hz. Namun yang jelas, kalau untuk saturasi warnanya, jujur di sini saya tidak ada masalah karena sudah cukup bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Pokoknya sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas 6/128 GB, yang dimana kita masih dapat free memorinya sekitar 105 GB saat HP baru diaktifkan. Untuk harga 2,5 juta, menurut saya sih memorinya sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Sedangkan untuk chipset, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana saya tes untuk Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 509 dan 1807 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan ada di angka 360 ribuan. Sudah cukup memuaskan seharusnya, karena skor yang dihasilkan tidak terlalu beda jauh dengan chipset MediaTek Helio G99 seri di atasnya. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC juga sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware Kiro jika kita berpatokan dengan aplikasi Sensor Box. Sedangkan untuk performanya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menghasilkan setting grafik sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui, pokoknya mampu dilibas abis. Apalagi untuk grafiknya juga sudah cukup memanjakan mata, karena sudah menggunakan panel layar AMOLED yang kaya akan warna.
Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Dengan settingan grafik bisa sampai smooth ekstrim, balance ultra dan mentok di SD High. Di sini selain grafiknya bagus, untuk gameplaynya juga sudah cukup lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Beda dengan Poco M5 yang terasa kurang satset. Jadi sudah cukup memuaskan menurut saya. Grafiknya bagus, performa lancar, dan sensor giroskopnya juga berjalan dengan baik. Pokoknya kalau untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir, karena HP ini punya spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Geser ke bagian baterai, Poco M5s dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya, support fast charging hingga 33 Watt. Artinya, untuk isi daya sampai penuh tidak butuh waktu yang lama kalau kita menggunakan adapter 33 Watt. Tapi yang sangat disayangkan, untuk kepala chargernya kita harus beli terpisah. Padahal di Poco M5 seri di bawahnya sudah include. Jadi Poco terkesan agak pelit di sini. Lanjut ke bagian sistem, HP ini berjalan di Android 12, basis MIUI 13. Di sini untuk tampilan UI-nya seperti biasa, masih 11-12 dengan Redmi. Mungkin yang sedikit bikin beda hanya bentuk ikonnya saja. Tapi kalau untuk yang lainnya bisa dibilang masih sama persis. Namun yang jelas di sini yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema dan wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Poco M5s dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga lumayan besar, sudah 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kamera jujur sudah cukup menggiurkan di kelas harganya. Selain besar, jumlah lensanya pun juga sudah lengkap. Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Tapi yang harus digarisbawahi, untuk fitur ultra stabil video sayangnya di HP ini belum ada. Lalu kalau untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, terlihat detail dan tajam. Tapi kalau untuk saturasi warna tergolong standar saja menurut saya, kurang begitu fresh atau gonjeng. Namun saya sih nggak heran, karena ciri khas dari kamera Poco dan Xiaomi memang seperti ini. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan seharusnya sudah cukup besar. Tapi untuk foto yang dihasilkan tidak terlalu spesial, terutama di bagian saturasi warnanya. Hanya di kategori standar atau cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Poco M5s. Untuk yang di sebelah kiri ini contoh perekaman kamera depannya. Dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi, kamera belakang bisa sampai resolusi 4K di 30 frame per second atau 1080 di 60 frame per second. Sedangkan untuk kamera depannya hanya mentok di resolusi 1080 pixel 30 frame per second. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video unboxing serta review singkat tentang Poco M5s. Dari semua hal yang ditawarkan, untuk harga 2,5 juta tidak bisa dipungkiri kalau HP ini sudah cukup menarik. Dari segi desain sudah mewah, bodi compact dan panel layar AMOLED. Dari segi spesifikasi, chipsetnya ngebut, performa lancar, sensornya pun juga lengkap, dan support fast charging hingga 33 Watt. Dari segi kamera, megapikselnya besar dan jumlah lensanya juga banyak. Di sini yang sangat disayangkan hanya tidak dapat adapter charger, yang dimana kalau kita beli harganya juga tidak murah. Namun yang jelas kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan dengan performa yang lancar, HP ini cukup menarik untuk dilirik. Dan untuk pembahasan lebih lengkap serta detail, next saya share di video reviewnya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.